Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin jemaah duha yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini Ahad tanggal 26 Jumadil Awal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Januari 2021. Sekali lagi kita akan mengikuti kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh terhormat Al-Ustaz Haji Asep Toto Ghazali, Mister Agama MDA. Untuk tema hari ini Ibu kita serahkan kepada beliau tentang bahasannya apa. Dan seperti biasa pengajian kita dibagi dua bagian. Bagian pertama adalah penyampaian materi 2, kemudian bagian kedua kita serahkan kembali kepada narasumber. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Dan kepada yang terhormat kami silakan Pak narasumber untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullan akhadna bi dzambihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadhathu as-sayha wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Surah Al-Ankabut ayat 40. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima aqna wa an ilmihi bima amila wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqahu wa an jasadihi bima ablah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Al-Mukarramun jamaah dialog duha yang saya hormati dan insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan umur, sehat, dan kita juga masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam dialog duha ini. Semoga kita semua sehat walafiat dan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, tidak terasa 10 bulan sekarang mau menginjak bulan yang ke-11. Kita menghadapi yang namanya Covid-19. Tentunya berbagai teori, berbagai cara yang merupakan ikhtiar lahiriah sudah disampaikan oleh para pakar. Tapi nampaknya malah besok sudah mulai PSBB lagi. Dan tentunya kita juga sudah memaklumi dengan Covid di tahun 2020 itu berdampak ke sisi ekonomi. Begitu juga pendidikan dan juga aspek-aspek sosial yang lainnya. Nah, tentunya itu semua kita rasakan. Yang terpenting jangan sampai berdampak kepada akidah, ibadah dan akhlak kita. Makanya tetap kita harus punya vaksin yang
yang langsung dari Allah, bukan hanya penemuan para ahli, tapi bagaimana kita memvaksin diri kita dengan Al-Quran sebagai syifa. Ya, ini salah satunya. Kita masih diberikan kesempatan mau ngaji, tahajud, zikir, baca Quran. Itu sampai dalam penelitian sekarang justru di Inggris, di Belanda, yang namanya suara azan sudah keluar, Pak. Dan konon katanya dengan suara-suara zikir azan tersebut, ya bisa meminimalisir itu semuanya. Ya, itu nanti program pemerintah ada, tapi tetap kita harus memvaksin diri kita dengan Al-Quran. Nah, makanya setidak-tidaknya ke depan kita punya agenda, terutama mengisi 2021 ini, bagaimana hidup kita lebih baik lagi. Ya, jadi tetap tingkatkan kualitas iman, amal ibadah ditingkatkan, akhlak terus diperbaiki, dan satu hal lagi, ikhtiar batiniah kita, hindari dosa. Ya, sekecil apapun. Sebab Bapak dan Ibu, kalau kita melihat umat-umat terdahulu, di dalam Al-Quran disebutkan yang merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah dalam Al-Quran, mereka itu mendapatkan azab, siksa akibat dosa yang dilakukannya. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 40 tadi Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fakullan akhadna bidzanbih. Maka setiap orang, setiap kaum itu diazab oleh Allah akibat dosa yang dilakukannya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, maka di antara mereka ada yang kami kirim dengan hujan dari batu kerikil. Wa minhum man akhadhatu sayhah, dan di antara mereka ada yang kami kirim dengan suara yang mengguntur saking kerasnya. Wa minhum man khasafna bihil ardh, dan di antara mereka ada yang kami benam dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka yang kami tenggelamkan. Dalam ayat itu Allah menyatakan wa ma kana Allahu liyazlimahum, dan sama sekali Allah tidak zalim kepada mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi justru mereka yang zalim kepada dirinya sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, dalam tafsir Ibnu Katsir diungkapkan dan beberapa literatur yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan umat-umat terdahulu tersebut, ya, di antara mereka yang kami kirim dengan hujan dari batu kerikil, siapa? Wahum qaumul Lut, kaum Nabi Lut. Apa yang dilakukan kaum Nabi Lut? Pertama, kaum Nabi Lut itu suka berkumpul di tempat maksiat. Yang kedua, suka membegal, mengambil barang orang lain di tengah jalan. Yang ketiga, melakukan penyimpangan seksual. Makanya disebut kaum Lut, liwat itu homoseksual. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nabi Lut sudah mengingatkan mereka jangan melakukan itu semua, tapi mereka menantang, wahai Lut, jika engkau orang yang benar, datangkan azab kepada kami. Akhirnya Allah yang menjawabnya. Allah menurunkan hujan dari batu kerikil. Ibu bapak bisa kita bayangkan, hujan dari batu kerikil, hujan air saja kita takut. Baru hujan air, jangankan kita yang sehat, yang normal, yang waras, maaf, saudara-saudara kita yang mungkin hari ini terganggu kejiwaannya, kalau hujan ibu ngiuhan. Cok, ibu lihat, ya. Jadi maaf, kita juga enggak tega kalau nyebut kata-kata itu, tapi sedang terganggu kejiwaannya. Tapi kalau hujan mah bu, berteduh ngiuhan. Saya suka nanya, Kang, kenapa berteduh? Sian gering. Tapi ada saudara-saudara kita yang waras, hujan gede, kadang-kadang di tengah waduk, mancing, ya Pak. Ngusup. Padahal sedang hujan, Pak. Dipikir-pikir malah lebih disetan. Dan di antara mereka juga wa minhum man akhadhatu sayhah, kami kirim dengan suara yang mengguntur. Ada juga yang menyatakan angin yang begitu kencang. Siapa mereka? Wahum qaum Ad wa Tsamud. Kenapa kaum Ad dan kaum Tsamud
mereka itu diberikan kecerdasan oleh Allah yang luar biasa. Jadi pada saat itu mampu merekayasa gunung-gunung itu menjadi bangunan-bangunan yang hebat dan kokoh. Tapi sayang mereka sombong dan takabur. Mereka membanggakan hasil karyanya sampai mereka menyatakan man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami. Akhirnya Allah kirim suara yang mengguntur, angin begitu kencang, hancurlah bangunan-bangunan itu, termasuk kaum Ad dan kaum Tsamud berterbangan minal ardi ila sama, dari bumi ke langit, fayabqa badanan bila rasin, begitu ke bumi tinggal badannya saja tanpa kepala. Wa minhum man khassafna bihil ard, ada juga yang kami benam dengan bumi. Siapa dia? Qarun. Qarun diberi kenikmatan Allah berupa kekayaan yang luar biasa. Tapi Qarun bakhil, Qarun pelit. Ketika Nabi Musa mengingatkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya, apa kata Qarun? Buat apa saya mengeluarkan sebagian harta saya? Saya yang bekerja, saya yang mencari. Akhirnya bumi terbelah dua, Qarun habis ditelan bumi dengan harta-hartanya. Wa minhum man aghraqna, ada juga yang kami tenggelamkan. Siapa dia? Fir'aun. Wa waziruhu Hamman, dan menterinya yang bernama Hamman. Wa jami'u junudihi, dan seluruh bala tentaranya kami tenggelamkan. Kenapa Fir'aun? Fir'aun seorang raja yang zalim, yang semena-mena terhadap rakyatnya, dan dia juga seorang raja yang sombong. Saking sombongnya merasa hebat, mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Bapak dan Ibu sekalian, dalam ayat ini Allah menyatakan wa ma kana Allahu liyazlimahum, dan sama sekali Allah tidak zalim kepada mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi justru mereka yang zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa saya sampaikan ayat ini? Supaya jadi renungan kita. Umat-umat terdahulu melakukan dosa-dosa semacam itu, hanya Allah mengazab mereka. Nah, mari kita sekarang perhatikan Bapak Ibu, ya, apakah itu di lingkungan kita, di negara kita, atau di dunia ini hari ini, apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, kaum Ad, kaum Tsamud, apa yang dilakukan Qarun dan Fir'aun itu ada, Bu, komplit. Pertama, berkumpul di tempat maksiat. Jadi kalau kita lihat secara lugawi, maksiat itu lawan daripada taat sesungguhnya, ya. Jadi kalau taat itu mengikuti aturan-aturan, kalau maksiat tidak mau mengikuti. Jadi kita tidak memahami maksiat itu terlalu jauh lah kalau di tempat-tempat tertentu. Ya, boleh jadi rumah kita menjadi tempat maksiat ketika pada saat itu kita tidak melakukan ketaatan. Misalnya sebuah rumah, di dalamnya ada penghuninya, tapi waktu sholat subuh tidur semua, Ibu. Atau boleh jadi waktunya sholat isya tidak ada yang sholat, semuanya nonton sinetron. Aku merindu. Teteh barican sholat isya. Nah, maksud saya, Bapak dan Ibu sekalian, apalagi kita lihat yang rela sekarang, ya, orang begitu bebasnya minum minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Termasuk yang kedua, membegal barang orang di tengah jalan. Kita juga masih menyaksikan ada orang yang mungkin, ya, ngambil motor orang, ngambil barang orang, ngambil hak orang lain. Termasuk melakukan penyimpangan seksual. Ada, Bu, di lingkungan kita, di sekitar kita, laki-laki yang demen sama laki-laki. Makanya disebut kaum gay sekarang itu. Perempuan yang demen sama perempuan, kaum lesbi. Itu kelakuan kaum Nabi Lut. Nah, lihat aja sekarang kalau diingatkan itu malah jadi nggak suka sama kita kan. Ini hak asasi manusia dong. Padahal itu udah jelas-jelas melanggar kan di situ. Keluar dari fitrah. Termasuk kelakuan kaum Ad, kaum Tsamud. Banyak orang-orang yang cerdas, yang pintar, tapi kecerdasannya bukan untuk kemaslahatan. Bu, Pak, yang suka bikin berita-berita hoak
Itu bukan orang-orang bodoh, orang-orang cerdas. Tapi kenapa sih mereka hanya untuk mendapatkan uang sampai bikin berita-berita hoak yang efeknya itu menggelisahkan orang banyak, membingungkan orang banyak, menfitnah orang banyak. Lebih-lebih sekarang kita dengar pernah ada orang bikin saus sambal dari bahan bakunya itu adalah cabai-cabai atau yang sudah busuk, tomat-tomat yang busuk. Kita pernah mendengar ada orang bikin beras dari plastik, telur dari plastik. Enggak berpikir ya nanti orang yang mengkonsumsi akan berpenyakit, efeknya ke nyawa atau apa. Ya maaf, terkadang urusan-urusan bisnis juga banyak orang yang cerdas untuk menipu orang. Banyak kan orang yang tergiur untuk investasi. Nanti kalau misalnya udah investasi, nanti keuntungannya sekian yang jelas akhirnya uang kita nggak ada, laba juga nggak ada. Ya. Bahkan sampai kaitannya dengan urusan-urusan ibadah umroh, bayarnya murah sekian, nanti akhirnya uang nggak ada, berangkat kagak. Termasuk kelakuan korun. Orang kaya tapi kekayaannya ya tahu sendiri Bapak Ibu, hanya untuk kebanggaan, untuk kesombongan, tidak peduli terhadap lingkungan, anak-anak yatim, fakir miskin. Bahkan kita prihatin ketika dia terus menumpuk-numpuk harta dengan bangganya. Termasuk kelakuan Fir'aun. Ada juga oknum-oknum orang yang diberikan amanah ya malah khianat, hak rakyat malah diambil. Nah, ini. Nah, Bapak dan Ibu, setidak-tidaknya kita dalam menyikapi COVID-19 ini, mungkin ada orang yang ini ujian dari Allah. Ya mudah-mudahan ini menjadi berkah, menjadi hikmah bagi kita. Kesadaran spiritual kita semakin meningkat, itu yang paling penting. Kenapa punya? Habis gimana lagi, orang sudah berupaya semaksimal mungkin. Guru-guru kita Aagim, Syekh Ali Jaber, Ustaz Yusuf Mansur kan, Adeda. Ya kemarin kita ini kan bukan berita hoak, itu kan artinya faktual kan. Nah maksud saya, kalau memang kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin, tapi karena juga qaudar Allah. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai merubah kondisi keimanan kita, melemahkan semangat ibadah kita, merubah perilaku kita. Ini yang taruhkan. Makanya mudah-mudahan agenda ke depan Bapak dan Ibu sekalian, ya kita berupaya di tahun 2021 lebih baik, apalagi masih menghadapi situasi seperti ini. Ya, tentunya agenda kita di samping meningkatkan keimanan, ketakwaan, terus meningkatkan ibadah, memperbaiki akhlak, kita hindari dosa-dosa yuk. Dari hal yang kecil ya. Ya kita banyak istighfar, banyak mohon ampun, itu sesungguhnya yang luar biasa. Nah, kenapa kita harus menjaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita? Sebab Bapak dan Ibu sekalian, jadi kita juga sekarang ya sudah saatnya lah kita bukan hanya taubat nasional, taubat sedunia, yang mohon ampun kepada Allah. Ya. Jadi ikhtiar-ikhtiar sudah dilakukan, selalu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Tapi kita jangan lupa ikhtiar batiniah, ikhtiar ilahiyah. Kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Di sesungguhnya sekalipun menghadapi begini, bagaimana kita tetap bahagia, tetap survive, walaupun maaf ya kenalah dampaknya namanya Bu ya. Kayak anak-anak sekolah sekarang kan di Kota Bandung misalnya 6 bulan ke depan tidak boleh kan tatap muka. Ibu bapak mungkin merasakan tetap berbeda Pak, anak-anak belajar lewat daring sama lewat langsung tatap muka. Sampai ada jenuh atau lama-lama mah guru-gurunya jenuh bikin video juga. Anak-anak jenuh kok mau
ibunya komo ada ibunya yang kerja jadi nini nu ribuh teh dan lain sebagainya. Ya dunia usaha juga banyak yang kena dampaknya dengan apa. Tapi setidak-tidaknya kan lah eta mah da semuanya ibu senang mah patuding-tuding susah pada miboga. Yang penting kita jangan mengeluh. Ya. Jadi anugerah Allah luar biasa bagi kita ketika kita masih merasakan nikmatnya ibadah, masih bisa bangun tahajud, baca Quran, sholat duha, zikir, masih bisa sodako, masih bisa ngaji. Aduh, itu luar biasa situasi seperti ini. Dan kita harus ingat bahwa agenda ke depan kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Makanya setidak-tidaknya value daripada surah Al-Asr itu betul-betul bukan hanya wacana, bukan hanya dibicarakan, sekarang sudah saatnya untuk diamalkan. Ya, hidup diisi dengan keimanan, dengan amal soleh, lalu saling menasihati dalam melakukan kebenaran dan kesabaran, sob. Dan sekarang mau begitu, kalau kurang-kurang nggak sabar mayunan ayeuna kumaha ibu? Ya. Akhirnya banyak ya justru sakitnya itu karena stres, karena paranoid, ketakutan. Tambah sekarang baca berita-berita nukar itu hoax. Semacam sekarang ada berita vaksin, anu geus divaksin panas tiris, begitu. Ada juga katanya yang divaksin mangken umurna di bawah 50, nu di atas 50 mah enggak usah divaksin, dah percuma sagedeung-deung maut. Sok jadi nyeri hati oge ya Bu ya digituin tuh ya. Ya banyaklah kita dengar berita-berita itu. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak bisa memfilter diri kita, tidak bisa apa ya, kita juga nggak tahu ini berita dari mana, benar apa tidaknya. Berpengaruh loh ke dalam jiwaan kita. Ada yang ketakutan, ada yang stres dan lain sebagainya. Makanya saya kembalikan tadi. Yuk, di tahun ini kita mantapkan keimanan, amal soleh ditingkatkan, terus amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasihati dalam melakukan kebenaran dan kesabaran. Nah, Bapak dan Ibu, setidak-tidaknya ada 4 agenda yang nanti ini semua sesungguhnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan la tazalu qadamu 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bisa melangkahkan seorang hamba satu langkah pun kecuali setelah ditanya 4 perkara. Jadi nanti di hari kiamat itu kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Yusyarullah yaumal qiyamah, Allah akan mengumpulkan nanti semua umat manusia di padang mahsyar dalam keadaan khufatan tanpa alas kaki, wa uratan tanpa busana, wa gurlan ay ghairu makhtunin tanpa dihitan. Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an, apakah laki-laki dan perempuan nanti akan bersama-sama, berkumpul bersama?" Kata Nabi, "Na'am." Betul. Ya, dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, tanpa busana, tanpa dihitan. Tapi kata Nabi, bal al-amru dzalika al-yaum asyad. Tapi urusan pada hari itu lebih pedih ketimbang menengok ke kanan dan ke kiri. Orang semuanya memperhatikan dirinya masing-masing. Terlebih-lebih tudna syamsu yaumal qiyamati kamiqdari mil. Matahari yang ada pada saat itu jaraknya itu dikebawahkan. Jadi jaraknya dari manusia pada saat itu jaraknya 1 mil di atas kepala kita. Kebayang hari ini saja menurut para ahli dari bumi ke matahari itu 150 juta kilometer, kalau pas panas kerasa banget. Bagaimana nanti 1 mil? Saking panasnya hari itu manusia berkeringat, tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang sampai 2 mata kakinya, sampai lututnya, sampai pusarnya. Apakah tidak bisa mencari tempat untuk berteduh, untuk berlindung tadi? Tidak bisa melangkahkan 1 langkah pun pada saat itu kecuali setelah ditanya 4 perkara. Semuanya dia. Apa yang akan ditanyakan? Yang pertama, an umrihi fima akhna. Umur seseorang kan ditanya selama hidupnya digunakan untuk apa. Jadi Bapak dan Ibu sekarang udah saatnya kita memperhatikan waktu, jangan menyia-nyiakan waktu. Kenapa di dalam Al-Quran Allah sampai bersumpah dengan waktu berulang-ulang?
wal fajri demi waktu fajar, wad duha demi waktu duha, wal asri demi waktu asar, wan nahar demi waktu siang, wal lail demi waktu malam. Jadi kalau Allah sudah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu sangat penting dan harus menjadi perhatian kita bersama. Begitu Pak kata para ahli ulumul Quran. Jadi wa'nya di situ bukan wawul ataf yang artinya dan, tapi wawul qasam yang artinya bersumpah demi waktu fajar, demi waktu duha. Ini harus menjadi perhatian kita. Jangan menyepelekan waktu, jangan menyanyiakan waktu. Ya. Jadi kita harus mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Makanya kalau dalam surat Al-Asr lebih spesifik kalau menyatakan sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali manusia yang mampu mengisi hidupnya dengan iman, dengan amal soleh, lalu saling menasihati dalam melakukan kebenaran dan kesabaran. Maksud saya, bapak dan ibu tanpa iman, tanpa amal soleh, tanpa amar ma'ruf nahi mungkar, tanpa saling mengingatkan, rugi. Ya selama hidup nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah zikir, nggak pernah baca Quran, terus mau apa? Nah, kenapa ini disampaikan? Karena menghadapi situasi kondisi seperti ini tidak sedikit orang yang tadinya sholat jadi nggak sholat, tadinya ngaji nggak ngaji. Banyak kan sekarang yang berubah lagi. Dan setidak-tidaknya kita memperhatikan, Bapak Ibu maaf, kita semua dianjurkan oleh Rasul, gunakan waktumu sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk mencari nafkah, sepertiga untuk istirahat. Coba kalau konsep Nabi itu dikerjakan betul-betul, aduh luar biasa. Waktunya kerja, waktunya ibadah, waktunya istirahat. Nah sekarang gara-gara kurang istirahat kan imun jadi lemah. Ibadahnya sedikit, tidak sepertiga. Coba kalau sekarang kerja enggak, ibadah enggak, istirahatnya terus. Banyak sekarang ibu-ibu selebritis bringkaditu, bringkadiu. Banyak sekarang bapak-bapak kerja enggak, ibadah enggak, istirahat kurang, terus yang dilakukannya hal yang sia-sia. Padahal maaf, kalau kita pahami Allah menyediakan waktu kepada kita itu dalam satu hari sama. Saya, ibu, bapak wali kota, bapak gubernur, bapak menteri, bapak presiden sama dikasih waktu itu 24 jam sehari. Ada nggak ibu yang dikasih 25 jam? Yang membedakan kita, dan itu akhirnya membedakan kualitas seseorang itu, selama 24 jam itu aktivitas apa yang dilakukan. Kan ibu-ibu, bapak-bapak yang soleh dan solehah, jamaah dialog duha pustaimah kan solehah, jam 2 udah bangun, ya enggak? Sampai-sampai menjelang subuh teh bisa berzikir, membaca Al-Quran 10 surat, salat subuhnya tepat waktu, bapak berjamaah, habis itu zikir, baca Quran. Ibu-ibu masih sempat untuk beres-beres rumah, ada yang nyuci piring, ngepel, nyapu ngepel, yang masak, yang aktif masih aktif bekerja, tapi salat duha tetap, baca Quran tetap. Kalau bapak-bapak yang kerja, salat zuhur tetap. Nanti pulang kerja berkumpul dengan keluarga, dengan tetangga gaul, pengajian bisa hadir. Ibu-ibu juga sama, masak bisa, salat duha tetap, suami terlayani, anak-anak keurus, dengan tetangga gaul, pengajian bisa hadir. Jadi waktu itu betul-betul bermanfaat. Tapi kan ada orang sekarang dikasih waktu 24 jam, tahajud nggak bisa, subuh kesiangan, zikir enggak, ngaji Quran enggak, salat duha enggak. Pasti lihat bapak-bapak kerja hente, dilihat ibu-ibu masak tara, nyesah tara, masak tara, dah sekarang mah GoFood.
nya setara da kalon ngepel sampai ka ngepel nyapu ge tara da punya robot teh anu ti Jepang nih anu bisa ngepel dan nyapu sendiri. Sampai melayani suami aja nggak ada waktu. Bapak bikin kopi, mah kopi, bibi, mah nasi goreng, bibi, mami pakai telur, bibi, mah kekepan, bibi. Padahal lan tarji'a ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Jadi hari ini Ahad, Bapak Ibu, Ahad hari ini tanggal 26 Jumadil Awal itu tidak akan terulang kembali, satu kali aja. Jadi hari ini hari Ahad tanggal 26 Jumadil Awal tahun 1442 Hijriah cuma satu kali aja, nggak akan terulang lagi. Makanya kalau yang sudah lewat, lewat saja. Nah, untuk itu mari kita agendakan ke depan, kita jadi orang-orang yang betul-betul bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada keseimbangan. Dan ternyata memang kenapa sih sampai kalau 24 jam memang kita hitung secara matematik, kalau istirahat 8 jam itu memang ternyata secara medis sangat idealis kan sekarang. Apalagi sekarang lagi musim Covid begini, banyak anjuran dari dokter kan istirahat yang cukup. Jadi 8 jam itu. Jadi kalau misalnya sekarang 8 jam, dari jam 8 malam sampai jam 4 lah. Jam 7 istirahat, mungkin tidak tidur terus, ada santainya di situ. Tapi ibadah juga harus seimbang dong. Ya enggak? Walaupun kadang-kadang kita mah tidak suka seimbang. Sok ibu sekarang ini mah, kalau dalam memenuhi kebutuhan lahir, ibu enggak makan 2 hari kuat enggak? Bapak enggak makan 3 hari kuat enggak? Ibu enggak megang uang seminggu kuat enggak? Ibu sudah sebulan enggak tahajud kuat enggak? Bapak sudah 2 bulan enggak baca Quran kuat enggak? Ibu sudah 6 bulan enggak salat duha kuat enggak? Dan maksud saya, nutrisi kepada diri kita itu bukan hanya sekadar protein, bukan hanya sekedar karbohidrat, tapi bagaimana kita mengisi diri kita supaya otak kita jernih, hati kita tenang dengan zikir, dengan baca Quran, dengan tahajud, dengan ngaji, hadir ke majelis taklim, kan itu sesungguhnya. Nah masalahnya hari ini banyak manusia yang tidak seimbang. Terus yang dipikirin teh isi perut, duit terus. Ternyata begitu dicek, Bu udah ngaji hari ini, kayak Ramadan. Ya enggak? Dan maksud saya, apalagi maaf ya, jadi kadang-kadang ibu bapak ya, kalau tidak diisi waktu dengan sebaik-baiknya teh ngapain atau kita tehnya. Jadi sekarang apalagi ada situasi yang kita mesti di rumah aja. Waduh, kalau nggak ada aktivitas kegiatan itu gimana? Ya memang rumah tidur lagi, makan lagi, nonton. Tak ada tuh ibu-ibu yang dari pagi sampai malam tengah nonton. Ku menangis. Atau apa waktu teh habis untuk nonton di depan televisi. Ada juga yang main HP. Nah yang lebih memprihatinkannya mengisi waktu dengan hal yang sia-sia. Coba dipikirkan apa manfaatnya TikTok bagi ibu. Budak leutik mah TikTokan rada lucu lah ya. Nini nah ya. Nini nah. Bari pakai jilbab lagi, bari kikil ancaningan. Terus ampun Bang Jago. Aduh, waduh bakat gue ini tuh gimana sih? Nah, mari jadi agenda pertama yuk kita sekarang waktu teh betul-betul ya Bu ya. Nah, makanya dibikin time schedule, dibikin daftar amal soleh, jadi supaya apa? Kita ke depan teh lebih baik waktu teh. Wah jam 2 jam 3 harus bangun. Berarti kalau jam 2 jam 3 harus bangun, tidur harus lebih awal. Itu anjuran Nabi. Kalau sudah sholat isya, tidak ada acara yang penting, kegiatan yang penting, cepat tidur
tidur supaya cepat bangun. Ya, jangan sampai habis sholat isya teh belum tidur masih nungguin. Loh, itu kumaha tuh si Andin nih karunya ini kesel teh. Yang buru-buru we si Elsa kapangi dan nu ngabunuh si Roy teh si Elsa. Dan sebenarnya si Renate anak nasi Nino jeung si Andin kan waktu itu terus Elsa dipitnah. Tah itu teh Bu, Renate jadi sampai ka nangisnya, sampai ka bikin status. Ku naon sih si Al teh meni kukuh tukuh eta teh. Bapak Ibu, maaf ya, itu mah sebagai contoh saja. Cuman maksud saya suka prihatin aja ya anak-anak, lihat anak-anak cucu ibu aya nu mabar dengan mabar teh main bareng. Jadi anak kita di sini temannya di mana ngomong sendiri dengan ada yang asik main HP aya ibu-ibu anu kerjaannya teh nyari diskon we. Ya, naon we ayeuna aya model naon ieu, model naon sampai ka keur malam tahun baru eta jam 00 ditungguan cenah da eta kursi nu biasana 3 juta jadi 1 juta. Jadi maaf ini maksud ini hasil penelitian ya Bu ya, fakta di lapangan. Maksud saya kita mah janganlah sampai menghabiskan waktu dengan yang sia-sia. Jadi punya target sekarang saya mah pingin sekarang mah ngaji 1 hari 1 juz, one day 1 juz, biar 1 bulan sekali hatam Quran bisa kok. Sok dicoba ibu 1 juz itu sebentar atuh. Apalagi kalau dicicil bacanya sebelum subuh ibu baca 30 ayat habis subuh 20 ayat, nanti sebelum zuhur sambil nunggu adzan 20 ayat habis zuhur 20 ayat, sebelum asar 20 ayat habis asar 20 ayat, nanti habis maghrib. Itu kan tidak langsung berat 50 ayat 100 ayat dicicil, tapi insya Allah targetnya 1 juz, diupayakan biar nggak kerasa. Kita kan sekarang ada Quran yang terdiri dari 30 juz itu, sekarang juz 1 ini harus tamat nih sampai nanti malam. Aduh ini umat ibu, itu teh bukan program one day one juz teh, odos teh bukan program sekarang, program Rasulullah. Jadi ibu bapak, Nabi itu pernah menyatakan seperti ini ya. Setidak-tidaknya engkau menghantamkan Al-Quran itu sebulan 1 kali. Berarti kalau sebulan 1 kali kan 1 hari 1 juz. Itu aja coba agenda itu. Punya program itu, aduh indah banget itu. Bisa hatam sebulan sekali. Nah nanti ada time schedule, tahajud jam sekian. Habis itu kalau ngaji jam berapa aja. Tapi kita harus komitmen dengan apa? Itu kan beda-beda. Bisa aja ibu-ibu yang di rumahnya masih sibuk ya. Ada yang santuy juga kan. Ada yang memang benar-benar sibuk, bahwa ngurus indungna, ayana ngurus udah kena ya maksudnya teh dulu anak kita yang diurus apa teh anak kita teh kerja mi HP cenah mama nitip si ade ibu teh bisa kawan ibu kenapa enggak ngaji atuh da aya pun incu emang eta teh da gimana lagi ya Bu ya, tapi da kita teh ke cucu punya bedanya gimana ketika keseran kayak lucu maksud saya waktu itu. Yang kedua Bapak dan Ibu yang harus kita perhatikan agen-agen ke depan itu, yang akan ditanya wa ini ilmihi bima amila, akan ditanya seorang ilmunya diamalkan atau tidak. Makanya kita terus sekarang semangat menuntut ilmu, banyak membaca wawasan, tapi kita juga memperhatikan ini diamalkan belum. Nah makanya sekarang mah agenda ke depan memperbanyak mengamalkan ilmu. Jadi kalau bahasa yang lain mengamalkan dalil, jangan ngadalilan amal wae. Jadi sudah saatnya diamalkan, jangan hanya dalam status, jangan hanya dalam diskusi. Yuk udah. Nah itu ini dikaitkan dengan tadi itu. Kita tahu nutup aurat wajib, udah kita amalkan. Kita tahu sholat di awal waktu teh luar biasa padilahnya, yuk kita laksanakan. Kita tahu sholat berjamaah teh 27 derajat, yuk kita amalkan. Kita tahu ngaji Quran 1 huruf dapat 10 kebaikan, yuk kita amalkan.
Kan sudah ilmu sudah yang didapat itu yuk. Sebab nanti akan ditanya, diamalkan enggak. Makanya ibu-ibu yang paling berat itu yang banyak ilmunya tapi pengamalannya sedikit. Atau mun gitu mah nggak sih itu kudu boga ilmu, komun untuk boga ilmu. Cacak-cacak yang punya ilmu juga sekarang kalau amalnya sedikit kurang. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Sekarang kalau tidak punya ilmu mau ngamalin apa, ilmu aja nggak punya. Ibu kenapa nggak pernah tahajud, tak hafal doanya. Ibu kenapa nggak pernah baca Quran, dan nggak bisa ngajinya. Lebih rugi dia. Makanya ibu-ibu beruntung masih ada keinginan. Nah, mudah-mudahan ke depan lebih semangat. Jadi kalau ngaji mah ngaji, mendapatkan ilmu. Ulah sok nelponan dulu, nanti jadwal siapa. Jadwal usaha itu mual tapi mah ya keperyogian. Sampai udah berangkat dari rumah ke bus dai barang di gerbang balik kanan. Terjadi terus nanyakeun ustazna aya mual. Aya we itu. Ya. Di situ Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu yang ketiga agenda kita yang akan ditanya itu harta. Wa an mali min aina itasaba wa bima anfaqahu. Dari mana harta itu didapatkan dan untuk apa? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini sumbernya akan ditanya dari mana. Yang paling sederhana, nanti pulang dari sini kita ke rumah periksa apa yang ada di rumah kita. Kalau bukan milik kita, bukan hak kita, kembalikan. Ibu, ya mungkin kita pernah minjam, mungkin orang pernah ngirim makanan belum dikembaliin piringnya. Mungkin ibu pernah minjem sisir kerep udah 7 bulan, itu bulan Maret can diabalikeun aya kene. Atau mungkin Bapak pernah minjem pulpen orang, itu nggak kerasa loh. Ustaz mun nukara itu ge dibahas dimasalahkan, ibu, yang namanya yang bukan hak kita mah suka berdampak kepada doa. Kita kadang-kadang maaf ya kalau kita perhatikan orang tua kita dulu yang jujur, soleh, makanannya apik, minumnya apik, sampai maaf mau makan saja Bapak dan Ibu beradab. Jadi mau makan itu pakaiannya rapi. Kenapa? Begitu rapi, kenapa? Saya menghargai. Ini nasi tidak ada ujuk-ujuk begini, ini yang memprosesnya banyak petani-petani. Sampai mereka menanam, sampai mereka ngurus. Kok udah ada nasi disia-siakan? Kita ingin menghormati yang berjasa dengan adanya nasi ini. Ibu makan mungkin dengan tempe, menijung tempenya menigaya. Bukan masalah gaya tempenya. Yang menjadikan tempe itu banyak orang yang terlibat. Ibu pernah pikir enggak orang itu menanam kedelainya? Kemarin sempat ada demo mahal. Itu teh kudu diurus, nggak ujuk-ujukan jadi tempe. Sekarang begini aja lah, jangankan yang monpes itu. Ibu sudah belanja ke pasar, terus ibu teh masak capek, terus bapak menghormati, menghargai ibu, kumaha? Hati ibu nyaman gak? Terus suami itu bilang, mama makasih, sayur asamnya enak bingit. Mama pinter banget deh masaknya. Aku mau perasaan ibu digituin, bu, enak. Coba ibu tuh udah masak, udah bikin sambal, bikin sambal, udah cengengnya mahal. Begitu nanya gimana pap, sambal teh enak tuh. Suami malah bilang begini, naon pangset. Kan langsung ibu teh, oh gitu, yos, anjing mah tong nitah aing. Suka nggak enak kan di situ. Jadi menghargai, termasuk maaf dalam urusan makanan apik, Pak. Jadi suatu ketika ada sahabat berdoa, ya Rab, kata Nabi, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa masyarabuhu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dia juga diberi makan dari barang yang haram. Bagaimana doanya akan diijabah? Mas M. Ainun Najib pernah menulis buku judulnya Selilit Sang Kiai. Di situ diceritakan seorang kiai habis mengikuti acara syukuran,
lalu dia makan daging, lalu dagingnya itu nyelap ibu di giginya, nggak ada tusuk gigi. Pulang lewat rumah orang ada ranting pohon, dia memetiknya untuk tusuk gigi, tapi nggak bilang sama yang punya pohon. Malamnya mimpi terhambat masuk surga gara-gara ranting itu. Nah, maksudnya lebih apik lagi ya, jadi pirage, untuk nyebut pirage. Makanya kadang-kadang, aduh saya juga ini teh orang teh nanyain mualnya, anu nggak pernah ngasih rendang waktu mau lebaran, tapi wadahnya pakai Tupperware. Istilahnya pun, tapi ngadon, kecuali kalau sudah ada ikrar mah. Terus Ustad bios jeung Tupperware-na orang teh tenang, ieu mah datang ngomong udah mere rendang unggul. Tapi kita tuh dikemalikeun hese ka saha deui. Tak kade astemi eta barang-barang yang termasuk rantang ibu banyak di saya mah. Kalau ngaji di lembur kan ku rantang itu mata suka ditanya, ibu jeung rantang nah henteu nyocan aku atuh saja. Nah, tenang. Daripada ayeuna urang teh jadi gegebegan ge rantang kumaha. Nah, sok teh enak pas ngaji deui usah di rantang nu basa eta mana ih isi. Jadi Bapak dan Ibu, ya maksud saya hal yang kecil lah, apalagi ya maksudnya barang-barang ini akan ditanya. Termasuk wa fima anfaqau, dan digunakan untuk apa harta itu. Jadi hati-hati loh, kita tidak boleh membeli sesuatu yang kira-kira nggak dipakai, yang nggak dimanfaatkan. Kebutuhan orang kan beda-beda. Kira-kira ibu butuh enggak sepatu yang haknya tinggi 10 cm untuk apa? Bapak kira-kira butuh enggak beli ini? Termasuk maaf, ini ada kaitannya dengan harta. Kita juga ternyata banyak orang yang stres karena harta. Jadi untuk mendapatkan sesuatu kita sekarang lebih mawas diri lah ya. Jadi ada teori Bu, katanya kalau biar imun kita bahagia, imun kita kuat bahagia, salah satunya jangan punya hutang. Nah, yang banyak yang stres itu yang punya hutang, banyak hutang. Ibu banyak arisan teh hutang kade. Jadi kalau udah menang duluan, apalagi arisan ibu 9, arisan RT, arisan RW, arisan PKK, arisan pengajian, arisan nganterin anak, nganterin cucu, alumni umroh, alumni SMA, arisan keluarga 9, tiap bayar bilang pap arisan, ari pas menang jarempe. Belum cicilan A, B, C, D, E. Aduh. Jadi memang Nabi sudah menganjurkan, udahlah hidup apa adanya. Sayyidina Abu Bakar juga pernah mengajarkan satu saat bahwa unta dituntun unta itu oleh sahabat, ditanya, ya Abu Bakrin, limadza la tarkab ibila, kenapa kau tidak menaiki unta itu? Aku malu kepada Allah, aku malu dengan unta ini. Kenapa unta ini belum lunas? Jadi kalau Bapak Ibu punya motor dan belum lunas, jangan dulu dipakai, tuntun ibunya. Jadi maksud saya teh, jadi ini maksud saya, maaf ya. Jadi ternyata memang betul kalau nggak punya beban, nggak punya hutang itu enjoy. Ya. Makanya ada peribahasa Arab, baidatul yaumi khairu min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam hari esok. Bapak Ibu hari ini makan dengan telurnya ada, mau didadar, mau diceplok, mau disemur, mau dibalado, tapi telurnya ada, nikmati, syukuri. Daripada besok dengan ayam, dengan daging ayam, ayamnya belum ada. Nah kita teh suka kumeok memeh dipacok, artinya suka berpikir jauh, encan-encan acan kumahanya lihat. Banyak bapak-bapak yang stres mikiran terus gimana ya, Ustaz anak saya sekarang yang pertama kuliah, yang kedua ke SMA, yang ketiga ke SMP, yang keempat ke SD, yang bungsu ke TK, apalagi sebentar lagi yang muda mau melahirkan, dan kata dokter Hani Rono harus disesar, kalau enggak di Limiati di Melinda. Gimana Ustaz? Paling saya menjawab teuing. Nah ini. Jadi hiduplah bersahaja ya Bu ya, jangan terjebaknya. Ini juga sama menghadapi situasi itu, harta. Yang keempat, wa anjasadihi bima abla, sekujur tubuhnya akan ditanya. Nah sekarang kita lebih memperhatikan diri kita, dari ujung rambut sampai ujung jempol itu dipakai apa, mata kita dipakai apa,
dipakai baca apa, nonton apa, telinga dengerin apa, mulut ngomong apa, tangan dipakai untuk apa, perut diisi dengan apa, kaki dilangkahkan kemana, termasuk hati kita. Sebab nanti apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita akan ditanya, Ibu. Dalam surat Yasin kan diungkapkan pada hari itu nanti mulut dikunci, tangan yang bicara, kaki yang menjadi saksi. Mulut mah jempewe, nanti mah tangan yang bicara. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekarang anggota tubuh kita diperhatikan. Nah, mudah-mudahan jadi jelas agenda kita itu ke depan. Jadi jangan Ibu mau ngapain 2021, kebanyakan orang teh ngarencanakeun mah yang piknik. Saya pingin beli ini naon sih, udahlah. Piknik ke mana atuh ya kieu aja. Ya. Jadi maksud saya bukan agenda-agenda yang begara itu yang sifat, tapi agenda yang ada kaitannya dengan duniawi, tapi nanti orientasinya ke ukhrawi, ke akhirat. Ini sebagai bekal kita. Ya. Jadi umur kita, waktu yuk kita perhatikan. Ilmu juga jangan sampai kita terus nuntut ilmu hari diamalkan, enggak. Harta juga dari mana sumbernya, kita punya apa, sampai periksa tanah kita, kok disertifikat sekian meter tapi nah faktanya lebih, jangan-jangan bukan punya kita, walaupun sejengkal yang mau diaku baiklah alusnya luwih mah. Ibu bapak jangankan sehektar 2 hektar 1 jengkal saja nanti itu akan dikalungkan. Jadi dia ngaku-ngaku tanah orang lain. Nanti kata Nabi, maka tanah itu nanti akan dikalungkan di leher orang itu. Ya. Dan maaf Bapak dan Ibu, bukan masalah 1 jengkalnya tapi 7 lapis buminya. So asal bisa mawana. Ini seenaknya tanah orang lain bikin bangunan berdirinya. Ini manis. Begitu yang punyanya mau ngambil marah demo. Kami sudah lama tinggal di sini, usaha tanahnya. Ya. Jajal nyimpen mobil wae di Pusdai. Pas ditagih Bapak bayar untuk uangnya naon, dia mah tanah leluhur kami ya. Nah, ini maaf ya Ibu ya. Jadi jangan sampai kita mengambil hal orang mau bayar aja. Hal yang kecil Ibu misalnya maaf ya kita parkir bayar berapa bayar beda. Memang haknya dia. Ibu naik angkot biasa bayar 5.000, biasa 5.000 jual 3.000. Kata supir Ibu kirang biasa beringing. Atau ke supir teh biasa kurangnya. Kan teh enak gara-gara 2.000 dicarikan ke supir. Nah, ini. Ya, berikan aja. Nah, termasuk maaf anggota tubuh kita yuk. Jadi sekarang mah bicara hati-hati termasuk jari jemari kita. Jangan main share-share aja kalau belum tentu kebenaran berita itu. Pemohoak. Jangan asal share bikin orang lain jadi gelisah. Yuk, jaga jari jemari kita. Kalau bikin ungkapan-ungkapan harus dijaga. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu di tahun 2021 ini hidup kita lebih baik lagi. Ya, akidah kita semakin mantap, ibadah kita semakin meningkat, akhlak kita semakin mulia. Intina malah Bapak Ibu kita teh setiap saat harus tambah soleh, tambah soleha. Cuman menjabarkan soleh hari ini terjelas ya. Mudah-mudahan pengajian kita dialog 2 hari ada guna dan manfaatnya. Tidak terasa waktu sudah sampai jam 11. Hatur nuhun Bapak Ibu, jazakumullah zanal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh iya, subhanallah. Bapak dan Ibu, hari ini kita kehilangan saudara kita Bapak Sodikin ya, Bapak Sodikun, Haji Sodikun meninggal wafat. Biasa berkumpul dengan kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Sodikun diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa dan kehilafannya. Beliau mendapatkan tempat yang terbaik dan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhu
wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hubratan min huparin niran. Al-Fatihah. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup Bu ya. Untuk itu mari kita tutup pengajian ini dengan doa majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas perhatiannya semua kami banyak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intan ya Bu ya.